Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya di Inspirasi Safwan Tawakal. Teman-teman dan saudara dimanapun tempatnya berada, semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan berbagi bersama dengan teman-teman dan saudara, sharing bukan untuk sok tahu ataupun menggurui ya, tetapi mengajak teman-teman, siapa tahu berkenan di hatinya teman-teman. Ada beberapa hasil penelitian secara logika berpikirnya bahwa kita selalu bilang semoga terwujud keinginan kita, atau mudah-mudahan tujuannya kita itu akan terwujud ataupun menjadi tercapai. Suatu doa misalnya ataupun afirmasinya, baik menggunakan hukum loa agar terwujud keinginannya kita selalu mengatakan mudah-mudahan saya menjadi orang sukses, atau mudah-mudahan saya dapat rezeki, atau kita juga sering mengatakan semoga saya berhasil, atau misalnya ketika ada ujian baik itu di sekolah maupun di mana saja, atau sedang melamar pekerjaan, kita selalu bilang semoga saya lulus. Nah, sebenarnya secara alam bawah sadar kita bahwa itu adalah kesalahan yang tidak disadari oleh diri kita sendiri. Sebenarnya itu kurang tepat teman-teman. Bahkan yang ada malah enggak akan berhasil tujuan kita itu menjadi terwujud. Oleh karenanya di video kali ini teman-teman, yang judulnya adalah penyebab gagal terwujud keinginan atau hajat atau law of attraction-nya secara logika. Namun sebelum itu silakan teman-teman berbagi bersama dengan teman-temannya, di share video ini dan di subscribe, like, dan ditekan tanda loncengnya. Nah, jadi teman-teman, kita lanjut kembali bahwa penyebab gagalnya atau terwujudnya keinginan atau hajatnya kita pada tujuannya kita adalah berkata ataupun menulis di kertas mudah-mudahan terwujud keinginannya kita, atau semoga terwujud, atau semoga berhasil. Kita selalu mengatakan hal-hal yang seperti itu, padahal itu adalah dampaknya ke diri kita masing-masing, yang selalu mungkin kita berdoa atau afirmasi dengan selalu, ya Tuhan, mudah-mudahan saya menjadi orang sukses, mudah-mudahan saya dapat memiliki rumah, mudah-mudahan saya dapat memiliki mobil, misalnya seperti itu. Yang kedua, semoga saya berhasil, semoga saya mendapatkan hadiah atau mendapatkan yang lain sebagainya. Jadi kalimat semoga dan mudah-mudahan ini stop teman-teman, tidak usah menggunakan kata ini. Malah yang akan terjadi, apa yang kita inginkan itu tidak akan terjadi. Karena secara alam bawah sadar kita teman-teman, justru kita akan selalu memikirkannya saja, sehingga kita lupa untuk menuju ke keinginan kita itu stop di sana, di tempat jadinya. Karena kita selalu berpikirnya semoga atau mudah-mudahan, itu tidak bakalan terjadi. Itu salah satu adalah penyebab gagalnya terwujud keinginannya kita teman-teman. Atau kalau kita ingin sukses, ingin maju, ingin menjadi seorang pengusaha, memiliki uang yang berlimpah, selalu mengatakan kata semoga atau mudah-mudahan, itu tidak efektif. Oleh karenanya teman-teman, stop berkata seperti itu. Namun ucaplah kata-kata syukur teman-teman, karena sekecil apapun yang kita dapatkan penghasilan itu kalau disertai dengan bersyukur, misalnya ya kita adalah seorang karyawan, kita mendapatkan gaji ya katakan saja 1.200.000. Nah, itu kita bersyukur dengan mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah saya lulus, alhamdulillah saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Dengan kalimat kita yang seperti itu
alam bawah sadar kita itu akan bekerja. Bagaimana ia akan bekerja? Bekerjanya itu akan mendorong pikiran kita, angan kita itu menjadi gigih. Keinginannya itu untuk mendapatkan yang lebih besar itu maka akan menjadi lebih besar pula. Sehingga kita tidak sadar bahwa tujuannya kita itu akan menjadi terwujud, teman-teman. Oleh karenanya, setiap apapun yang kita dapatkan, walaupun kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, itu teman-teman, ucapkan saja, Alhamdulillahirabbil alamin. Saya dapat memiliki mobil, misalnya sudah memiliki mobil, atau bisa katakan saja mungkin sudah melakukan berbagai macam tapi tidak terjadi, selalu gagal misalnya ya. Ucap saja, Alhamdulillah saya belum dapat, tapi saya pasti akan dapat di lain waktu. Nah, katakan seperti itu teman-teman. Jangan bilang semoga saya, mudah-mudahan saya. Nah, itu artinya kita telah ragu terhadap diri kita dan ragu kepada Tuhan kalau kita mengucap kata semoga dan mudah-mudahan. Jadi stop berkata seperti itu teman-teman. Teman-teman pasti memahami dan mungkin jauh lebih paham daripada saya sendiri. Oleh karenanya kita akan berbagi teman-teman. Di video ini mungkin ada yang salah penyampaian saya, cara saya, kalimat saya. Silahkan teman-teman untuk berkomentar di kolom yang di bawahnya. Kita akan sharing karena apa yang saya sampaikan tentang kalimat ini sudah diteliti oleh beberapa ahlinya teman-teman. Bahkan dalam Al-Quran pun juga selalu berkata seperti itu. Setiap keinginannya kita itu selalu berkata Alhamdulillah, syukuri apa yang kita dapati maupun yang belum kita dapati. Artinya di sana kita kalau mengucapkan kalimat Alhamdulillah itu maka akan mendatangkan suatu energi yang positif pada diri kita. Tetapi kalau kita tidak bilang Alhamdulillah, kalau kita hanya bilang semoga, mudah-mudahan, justru energi negatif yang ada dalam diri kita, bukan energi yang positif. Yang namanya kalau energi negatif ya maka keinginan itu juga tidak akan terwujud. Tapi kalau mendatangkan energi yang positif pasti akan terwujud. Suatu contoh misalnya, kalau kita bilang semoga saya berhasil atau mudah-mudahan saya berhasil, pasti di dalam batin kita, hati kecil kita, pikiran kita akan tervisualisasi cara yang negatif untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan kalau misalnya kalau kita dibilang Alhamdulillah, pasti di otak kita itu teman-teman maka mendatangkan energi yang positif. Secara otomatis kita tidak ada niatan untuk melakukan hal-hal yang negatif untuk bisa menggapai apa yang kita tujukan, begitu. Iya kan? Jadi logikanya seperti itu. Terima kasih, sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.